Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok pada pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, Quran Surat Az-Zumar ayat 51, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi hari ini didampingin oleh Ibu Nina Yulfia dari kelas GAD 22. Namun terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga serta Amin. seluruh anggota Al-Hasani. Ini. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa mengurai Al-Quran dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan pendamping beliau yaitu Ibu Nina Yulfiana. Semoga Allah meridhoinya sehingga bisa mengurai ayat Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau kami persilakan. Syukran Bu Diana. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pagi yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga dengan usia yang kita jalani ini selalu menambah berkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada satu nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan pada pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita terpilih, ditunjuk oleh Allah sebagai orang pencinta Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap bisa berjumpa dengan beliau di padang mahsyar, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan kepada kita syafaat. Bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bisa bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ya, 1 bersama Bu Nina Yulfia. Assalamualaikum Bu Nina Yulfia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Nina, apa kegiatan sehari-hari sekarang Bu Nina ini selain dari Al-Quran? Sudah pensiun ya? Al-Quran aja, Bu ya. Pensiun. Oke. Yang mengajak Bu Nina dulu ke Al-Hasani siapa Bu Nina? Ibu Uun sama Ibu Saibah, Bu ya. Oh, Bu Saibah. Kenal di mana beliau?
Kami satu pengajian di SMK online-nya Ustadz Lukmanul Hakim, Bu ya. Oke. Baik. Di kelas sekarang kelas GAD 22 atau kelas Pak Budi ya? Dua-dua Banyak kelas, Budi, Bu ya. Di banyak kelas GGO baru. juga, di GAD juga. Oke. Oke, siap ya? Insya Pak Allah. Zumar 5. Baik. Begitu waktu dan tempat kami silakan kepada. Silakan Bu Diana. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia di mana pagi ini dengan rahmat dan izinnya Allah kita bisa hadir dalam kajian ba'da subuh yang insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan, terutama Al-Quran yang dibawa beliau yang sampai hari ini masih kita pelajari. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pagi ini mengucapkan terima kasih kepada Buya yang telah memberikan pencerahan, yang telah mengajarkan, yang telah membimbing kita dalam mengurai Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu pembimbing kelas, terutama Pak Budi, TPP, yang sehari-hari membersamai kita di kelas. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pembimbing di kelas tahsin, yang juga memberikan pencerahan kepada kami, tidak hanya belajar tajwid dan ilmu mengujar Arab, tapi juga belajar irama. Luar biasa memang Al-Hasani. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Terima kasih Bu ya. Kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan di kelas GAD dan kawan-kawan di kelas GGO yang sehari-hari selalu berbagi ilmu, selalu berdiskusi bersama kita di kelas. Dan terima kasih juga kepada Bu Nel dan Bu Rita yang pagi ini insya Allah akan menayangkan PPT kami. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Teh Uun dan Bu Saibah yang barangkali pagi ini ada apa enggak ya? Yang berkat beliaulah saya akhirnya berlabuh di komunitas Al-Hasani yang luar biasa ini, yang benar-benar saya belum temukan di tempat lain, yang suasananya tidak hanya kita belajar Al-Quran, tapi juga silaturahmi dan kekuatan ikatan di antara kita yang saya rasakan tidak ada di tempat lain. Meskipun kita hanya ketemunya di layar Zoom, tapi di hati sangatlah dekat dan seolah-olah sudah sangat mengenal satu sama lain. Teh Uun, Bu Saibah, terima kasih sudah membawa saya ke Al-Hasani. Begitu Bu ya. Selanjutnya saya akan mengurai ayat Quran Surah Az-Zumar ayat 51 yang insya Allah akan dibantu Bu Nel untuk menayangkan PPT-nya. Silahkan Bu Nel. Belum slide. Sudah, Bu Nina. Belum slideshow, Bu. Ayat yang aplikasi aja, Bu. Sudah kan? Dah. Next. Ya, satu lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu
Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Sadaqallahul azim. Penggalan dulu, Bu Nel. Baik. Selanjutnya Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-51 ini dibagi menjadi 3 bagian dan 22 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 6. Bagian kedua, penggalan 7 sampai dengan 17. Dan bagian ketiga, penggalan 18 sampai dengan 22. Baik, saya akan sampaikan penggalannya. Penggalan pertama, Fa. Penggalan kedua, asoba. Penggalan ketiga, hum. Penggalan keempat, sayyi'atu. Penggalan kelima, ma. Penggalan keenam, kasabu. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan kedelapan, alladzina. Penggalan kesembilan, zalamu. Penggalan ke-10, min. Penggalan ke-11, haula'i. Penggalan ke-12, sa. Penggalan ke-13, yusibu. Penggalan ke-14, hum. Penggalan ke-15, sayyi'atu. Penggalan ke-16, ma. Penggalan ke-17, kasabu. Penggalan ke-18, wa. Penggalan ke-19, ma. Penggalan ke-20, hum. Penggalan ke-21, bi. Dan terakhir, penggalan ke-22, mu'jizina. Selanjutnya, kami akan mengurai Surah Az-Zumar ayat 51 ini bagian 1, penggalan pertama sampai dengan penggalan ke-6. Penggalan pertama, fa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, asoba, bentuknya adalah kata kerja lampau dengan ciri berakhiran fathah, menandakan pelakunya adalah huwa. Akar kata sowaba berubah menjadi soba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya af'ala, artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 222 dan 223. Dia telah membinasakan. Penggalan ketiga, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan keempat, sayyi'atu. Sayyi'atu ini bentuknya adalah kata benda pelaku aktif subjek jamak. Aslinya adalah sawi'atun. Bu Nel, sepertinya ini bukan slide yang terbaru ya? Yang Ibu kirim tadi pagi, tadi malam. Atau Ibu Nel saya stop screen, saya yang share. Oke. Itu yang Ibu kirim tadi malam. Baik. Sudah muncul, Bu Nel? Udah. Oke. Saya belum. Baik. Saya lanjutkan. Penggalan keempat, sayyi'atu. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif subjek jamak. Aslinya sawi'atun. Di sini terjadi pertukaran harokat antara waw dengan ya, sehingga menjadi sawi'atun.
Seterusnya waw berubah menjadi ya, dan karena satu sukun dan satunya kasroh menjadi tasdid, sehingga berubah menjadi sayyi'atun. Dan di ayat kita temukan sayyi'atu. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Ciri subjek jamaknya ada alif panjang pada huruf ketiga akar kata. Akar kata sawa'a berubah. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal sayyi'atun, pola kata benda tunggal fa'ilatun, pola kata benda jamaknya fa'ilatun. Artinya dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 184, kejahatan-kejahatan. Penggalan kelima, ma, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan keenam, kasabu, bentuknya adalah kata kerja lampau dengan ciri berakhiran waw sukun alif. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar kata kasaba, polanya fa'ala, artinya bisa kita lihat di Kamus Al-Munawwir halaman 1206. Mereka telah mengerjakan. Selanjutnya, arti surah Az-Zumar ayat 51, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 6. Maka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan telah membinasakan mereka. Penggalan ke-7, wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, allazina, bentuknya adalah kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-9, zolamu, bentuknya adalah kata kerja lampau dengan ciri berakhiran waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelakunya. Akar kata polanya fa'ala, artinya bisa kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 248, mereka telah zolim. Penggalan ke-10, min, merupakan huruf jer, artinya di antara. Penggalan ke-11, haula'i, bentuknya adalah kata tunjuk dekat, artinya mereka ini. Selanjutnya penggalan ke-12, sa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan ke-13, yasibu, bentuknya adalah kata kerja sekarang akan datang, aslinya yuswibu, kemudian waw memberikan harokat kepada shod sehingga menjadi yusibu, dan waw berubah menjadi ya sehingga di ayat kita temukan yusibu. Cirinya berawalan yu dan berakhiran domah, menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya sowaba, berubah menjadi soba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Ada di buku materi halaman 31. Dan untuk akar kata berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kita temukan di buku materi halaman 30. Polanya af'ala, artinya kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 222 dan 223, dia sedang akan membinasakan. Selanjutnya penggalan ke-14 merupakan hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-15 sayyi'atu, bentuknya adalah kata benda pelaku aktif subjek jamak, aslinya sawi'atun. Waw dan ya bertukar harokat sehingga menjadi sawi'atun. Kemudian waw berubah menjadi ya, menimbulkan tasdid menjadi sayyi'atun. Dan di ayat kita temukan sayyi'atu karena dia seolah-olah ber-KBM dengan kata selanjutnya. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri pelaku aktifnya sesuai pola, ciri subjek jamaknya ada alif panjang pada huruf ketiga akar kata.
Akar katanya sawa'a berubah menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sayyi'atun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun, pola kata benda jamaknya fa'ilatun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 184, kejahatan-kejahatan. Penggalan ke-16, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-17, kasabu, bentuknya adalah kata kerja lampau dengan ciri berakhiran waw sukun alif. Pelakunya adalah hum, akar kata kasaba, polanya fa'ala, artinya ada di Kamus Al-Munawwir halaman 1206. Mereka telah mengerjakan. Arti bagian kedua, Quran Surah Az-Zumar ayat 51, penggalan 7 sampai dengan 17. Dan orang-orang yang telah zalim di antara mereka ini, kelak kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan akan membinasakan mereka. Selanjutnya, penggalan ke-18, wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19, ma, juga huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-20, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-21, bi, bentuknya adalah huruf jer, artinya dengan. Dan terakhir, penggalan ke-22, mu'jizina, bentuknya adalah kata benda, pelaku aktif, objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jer dan berawalan mu. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola, kemudian ciri jamaknya berakhiran ya sukunna. Akar kata ajaza, polanya af'ala, kata benda tunggalnya mu'jizun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'ilina. Artinya di Kamus Al-Munawwir halaman 898, 899, orang-orang yang menakjubkan. Arti Surah Az-Zumar ayat 51 bagian ketiga, penggalan 18 sampai dengan 22. Dan mereka tidaklah orang-orang yang menakjubkan. Arti keseluruhan Surah Az-Zumar ayat 51, penggalan 1 sampai dengan 22. Maka kejahatan-kejahatan apa yang telah mereka kerjakan telah membinasakan mereka. Dan orang-orang yang telah zalim di antara mereka ini, kelak kejahatan-kejahatan apa yang mereka telah kerjakan akan membinasakan mereka juga. Dan mereka tidaklah orang-orang yang menakjubkan. Alhamdulillah, demikian Buya. Banyak maaf karena ada kendala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Dina. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Dina? Lega Buya, Alhamdulillah ya. kayak ujian disertasi. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Ya. Quran. Bu Dina sekarang sehari-hari kegiatannya apa ini? Quran aja. Quran aja Buya dari Di pagi luar sampai luarnya malam. nggak ada ya. Nggak Buya. Makanya selalu saya lihat pagi di Zoom, siang di Zoom, sore di Zoom, keluar dari Iya, Zoom Bu. ya. Iya, Oke. Bu. Memang Al-Hasani luar biasa, jadi magnetnya kuat. Amin. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Dina ya. Amin, insya Allah Buya. Nah, syukuran Bu Dina. Makasih. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Ini lagi sebelumnya ya. Orang-orang yang mengatakan kalau dia sukses, oh kena dirinya ini, kena ilmunya, kena kepintarannya ya. Maka asabahum sayyi'atu ma kasabu. Maka kejahatan-kejahatan apa yang mereka kerjakan akan membinasakan mereka. Di kejahatan-kejahatan itu kan kembali kepada kita semua. Kalau kebaikan-kebaikan akan kembali juga kepada kita. Jadi kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan dulu akan membinasakan mereka.
Kemudian walladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim min haula'i, dari mereka ini, sayusibuhum sayyi'atu, maka sabut juga kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan akan menimpa mereka juga. Jadi sama yang sudah mengerjakan ditimpa musibah, kejahatan tadi menimpa, membinasakan mereka, dan orang-orang yang telah zalim, yang mereka mengerjakan kejahatan-kejahatan juga akan menimpa mereka. Oh, sebentar. Kemudian wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'jizin. Bimu'jizin itu sebenarnya orang yang ajaib. Jadi mereka tidak bisa lepas dari kejahatan-kejahatan mereka. Jadi mu'jizin ini orang ajaib. Jadi mereka tidak bisa keluar ataupun bisa lepas dari kejahatan-kejahatan mereka. Kejahatan mereka akan tetap mengejar mereka, akan tetap membinasakan mereka. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat 1. Semoga bermanfaat. Tentunya kami sedang sama-sama belajar, ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan, kami mohon bukakan maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Diana sebagai moderator. Silakan Bu Diana. Ya, makasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 51, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi bermanfaat di dunia wal akhirat.